Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada pagi hari yang berbahagia ini, melanjutkan kegiatan kita, insya-Allah mentadabburi Al-Quranul Karim, yang pada hari ini telah masuk ke hari yang ke-15. Masya Allah, sudah pertengahan Ramadan ya Bapak dan Ibu. Tidak terasa kita sebentar lagi akan masuk ke pertengahan yang kedua, dan seperti yang selalu kita sampaikan, hari begitu cepat berlalu, tanpa terasa oleh kita. Ternyata bulan Ramadan telah habis setengahnya dan tinggal setengah lagi. Tentunya kita tidak boleh berputus asa dan harus senantiasa bersemangat, karena pemberian Allah yang paling besar itu nanti justru tersedianya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Jadi seharusnya kita semakin bersemangat, semakin giat, semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib, begitu juga ibadah-ibadah yang sunnah, insya Allah, terutama nanti jika sudah masuk ke 10 hari yang terakhir. Di sana kita berburu ya, istilahnya berburu atau mengejar, mencari keutamaan untuk mendapatkan beribadah, pahala beribadah di malam Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan masuk mentadaburi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 insya Allah ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk untuk pembacaan yang pertama ayat 83 sampai 84 dan berikutnya 85 dan 86. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, Quran Al-Baqarah ayat 83 ya. Hari ini kita masuk mentadaburi Al-Baqarah ayat 83. Sebentar, share dulu. Ya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Nah, masih berjumpa kita dengan ta'bir wa idz ya. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutmu, cerita tentang ketika akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israil. Ketika dahulu Allah bersama Nabi Musa alaihissalam membuat perjanjian dengan Bani Israel, dengan kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel. Apa perjanjiannya? La ta'buduna illallah. Itu yang pertama. Kalian tidak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi la-nya di sini bukannya la larangan ya, bukan la nafi, la nahi, tapi la nafi istilahnya. Karena kalau la-nya la nahi, maka dibacanya la ta'budu illallah. Tapi kan dia bukan bersifat larangan, tapi menafikan. Kalian tidak akan menyembah, bukan jangan kalian menyembah, bukan ya, tetapi kalian tidak akan menyembah kecuali Allah, maka dibacanya la ta'buduna illallah. Itu satu perjanjian mereka dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hanya Allah yang akan disembah, hanya Allah yang akan diagungkan dan diesakan. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Perjanjian yang kedua adalah bahwasanya mereka dengan kedua orang tua akan senantiasa berbuat baik. Masya Allah. Jadi terkait dengan birrul walidain ini ternyata sudah lama syariat ini ada Bapak dan Ibu. Bukan perintah kepada kita saja umat Nabi Muhammad, tapi sejak syariatnya Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel, telah ada perjanjian antara mereka dengan Allah melalui Nabi Musa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidain. Yang tentunya ini juga menjadi syariat agama kita. Dan lebih lagi Islam mengagungkan orang tua, Masya Allah ya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, bahkan Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, mewajibkan kepada engkau untuk tidak menyembah selain kepada keduanya,
dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi perintah beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah langsung bersambung dengan perintah untuk taat kepada kedua orang tua. Makanya dikatakan tidak taat orang kepada Allah jika dia tidak taat kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Jika kedua orang tua tidak ridho atas sesuatu yang kita lakukan, atas sikap kita, perbuatan kita, ya, yang mana perbuatan itu bukan ketidakridhoannya itu bukan karena sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, begitu. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, begitu ya. Maka Allah pun juga tidak akan memberikan keridhaan kepada kita. Wabil walidaini ihsana. Di sini Allah mengatakan wabil walidain, dengan kedua orang tua. Tidak ada bedanya antara ayah dan ibu dalam hal berbuat baik. Meskipun di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, siapa di antara kedua orang tua kami yang paling berhak bagi kami untuk berbuat ihsan kepada keduanya? Maka Rasulullah mengatakan ummuka. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ummuka lagi. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali Rasulullah mengulangi ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian baru abuka. Ini menandakan bahwasanya memang posisi dan kedudukan seorang ibu begitu agungnya di dalam agama Islam. Karena ibulah yang nyata-nyatanya mengandung kita, ya, melahirkan kita, menyusui kita, mendidik kita, menyayang kita dengan sedemikian rupa ketika kita kecil, bahkan sampai kita dewasa sekalipun. Subhanallah, ya, bagi yang memiliki ibu yang masih hidup, tentunya kesempatan bagi kita semua untuk berbakti kepada orang tua kita. Namun yang bagi ibunya telah tiada, kedua orang tuanya telah tiada, maka sebetulnya tidak terputus sama sekali kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Bahkan kalau dibanding-bandingkan, berbakti kepada kedua orang tua yang telah tiada dibanding dengan berbakti kedua orang tua yang telah hidup, mungkin akan lebih efektif, akan lebih bermanfaat, akan lebih dirasakan faidahnya oleh kedua orang tua kita tersebut justru di saat beliau telah tiada. Barangkali kalau di waktu hidup kita kasih hadiah, kita kasih pemberian, ya namanya manusia, mungkin dia suka atau tidak suka. Mungkin dia ridho atau tidak ridho. Mungkin dia merasa senang atau mungkin bisa jadi tidak terlalu senang atau biasa-biasa saja. Itu di saat beliau hidup, ya. Karena yang namanya keinginan manusia itu sesuatu yang tidak pernah bisa kita ukur. Tetapi kalau mereka telah tiada, justru kesempatan bagi kita untuk berbuat ihsan itu terbuka lebar dan sangat efektif. Caranya adalah dengan berkirim doa untuk mereka, dengan berkirim pahala melalui bacaan Al-Quran kita, dengan bersedekah atas nama mereka, berwakaf terutama. Salah satu cara bagi kita untuk memuliakan orang tua kita yang telah tiada, yang keduanya telah masuk ke dalam kubur mereka masing-masing, di antaranya yang paling efektif adalah berwakaf. Berwakaf atas nama mereka, berwakaf, membangunkan masjid. Kalau mungkin tidak sanggup membangun satu masjid, berwakaf, membuatkan sumur misalkan. Berwakaf, ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas-fasilitas untuk umat, berapapun nilainya. Karena itu akan menjadi sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi dalam penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu lebih identik kepada wakaf sebetulnya. Karena yang pahalanya mengalir sejak orang itu masih hidup, kemudian juga setelah dia meninggal, itu adalah wakaf. Karena wakaf itu sifatnya abadi. Barangnya itu harus ada selalu. Jika dia berwakaf tanah, atau bangunan, atau apa saja yang bermanfaat, maka nazir wakaf, penanggung jawab wakaf itu wajib hukumnya untuk menjaga aset wakaf itu. Sampai hari kiamat, turun-temurun kepada generasi berikutnya. Nah, ini yang sebagaimana di Madinah kita lihat ada hotel bernama Hotel Utsman bin Affan. Orangnya telah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini dia punya hotel. Bahkan dikatakan dia punya rekening khusus di bank atas nama Utsman bin Affan, yang semua itu adalah harta wakaf. Nah, ini juga faedah untuk kita, dan terutama juga untuk kedua orang tua kita. Kalau kita ingin berbuat baik, ya tentunya lebih utama sejak di atas dunia. Karena ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Apapun yang membuat orang tua ridho, maka itulah yang harus kita lakukan, kecuali jika perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat agama atau mendatangkan kemurkaan Allah. Karena kata Rasulullah, la ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq.
tidak ada kebolehan, tidak dibolehkan kita berbuat taat kepada makhluk siapapun orangnya. Orang tua kah, pemimpin kah, penguasa kah, kalau seandainya urusan itu mengantarkan kita kepada maksiat kepada Khalik, kepada Allah sang pencipta kita. Jadi wabil walidaini ihsana. Ini panjang pembahasannya tentang kedua orang tua ini, dan rasanya patut kita luangkan waktu memang Bapak dan Ibu, karena ini adalah salah satu bab, salah satu pintu masuk surga yang banyak diabaikan oleh orang banyak. Kata Rasulullah SAW ketika beliau menyebut sebuah hadis yang di situ Rasulullah ketika naik di mimbar mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Di antaranya yang menyebut celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang tersebut, bulan Ramadan telah dia jumpai, 30 hari lamanya dia lalui, tapi dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun daripada Allah. Padahal Allah setiap hari itu membuka pintu-pintu langit, membuka kedua tangannya untuk mengampuni seluruh dosa orang yang berdosa dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wailun, neraka wail bagi orang yang memiliki kedua orang tua, baik satu orang atau 2 orang, yang masih hidup bersamanya, sudah dalam keadaan tua, lemah, tapi tidak sanggup membuat dia masuk surga karena dia mengurusi orang tuanya tersebut. Wail kata Rasulullah, neraka wail bagi orang ini, punya ibu, punya bapak, yang sudah tua, yang sudah lemah, sudah renta, tapi dia tidak bisa berbakti kepada mereka, sehingga tidak mendapatkan pintu untuk mendapatkan surganya Allah melalui bakti kepada orang tua tersebut. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wail liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Neraka wail atau celakalah orang yang namaku disebut di hadapannya lalu dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Wabil walidaini ihsana. Ini perjanjian yang kedua orang Bani Israel dengan Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, yaitu berbuat baik, berbuat ihsan. Allah pun memilihkan kata-katanya di sini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua betul-betul berbuat baik. Ahsinu ihsanan, dengan sebuah perbuatan baik yang betul-betul seksama begitu. Jadi tidak sekedarnya saja, tidak sekedar ala kadarnya saja, ya, cuma nelpon ya sekali sebulan, tidak. Kalau bisa memang kalau kita punya orang tua, sekali sebulan kita kunjungi, kita datangi, kita cari keridhaan mereka. Mungkin dengan mijitin badannya, dengan membantu pekerjaannya di rumah, dan apa saja yang bisa membuat hati mereka ridha. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, perjanjian yang ketiga adalah wazil qurba, dan berbuat baik kepada kaum kerabat. Nah, ini perintah untuk berbuat baik kepada sanak saudara, famili handai tolan yang memang memiliki kerabat dengan kita. Ya, pamankah, ibukah, sepupukah, saudara-saudara yang punya tali darah dengan kita. Itu yang dimaksud dengan dzil qurba. Dan orang-orang inilah yang paling berhak untuk kita sambung silaturahim kepada mereka. Terutama tentunya di hari baik, di bulan baik, ya. Karena banyak orang di zaman sekarang ini, banyak orang yang putus silaturahimnya justru dengan saudara-saudara dekatnya sendiri. Bahkan ada yang dengan saudara kandungnya bertahun-tahun tidak saling bersilaturahim, tidak bertegur sapa, ya, tidak saling berziarah, mengunjungi, atau dengan sepupunya, dengan omnya kah, dengan tantenya, bibinya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah, sebagaimana ini juga telah jadi syariatnya orang Bani Israel sejak dulu, berbuat ihsan, berbuat baik, ya, bahkan juga sabar menghadapi perbuatan-perbuatan kerabat kita dengan tidak memutuskan silaturahim kepada mereka. Kemudian yang keempat, wal yatama, berbuat baik, berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Nah, ini juga sama dengan syariat kita, di mana Nabi Muhammad SAW sangat mengagungkan anak yatim ini. Bahkan kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim kahataini fil jannah, bertetangga dengan Rasulullah, bahkan saking dekatnya antara dia dengan Rasulullah nanti di surga itu bagaikan jari tengah dan jari telunjuk posisinya. Subhanallah, berarti otomatis masuk surga Firdausul A'la. Karena Nabi tinggalnya di surga Firdaus. Orang yang mengkafalah anak yatim, membantu anak yatim, menyenangkan hati anak yatim, menanggung biaya mereka. Bahkan seminimal-minimalnya ketika bertemu dengan mereka, mengusap kepala mereka dengan tangannya, dengan perasaan kasih sayang. Maka inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan juga kepada kita yang baca ayat ini pada hari ini. Banyak orang anak yatim di sekeliling kita. Dan tentu yang paling utama adalah anak-anak yatim daripada kerabat-kerabat kita sendiri.
Pengertian yatim di sini Bapak dan Ibu adalah orang yang telah tidak ada ayahnya. Jadi pengertian yatim dalam syariat Islam itu adalah anak yang tidak lagi memiliki ayah, yang telah wafat atau meninggal ayahnya. Itu pengertian anak yatim. Kalau yang meninggal ibunya itu termasuk kategori haji, ya, bukan yatim namanya. Jadi yatim yang diperintahkan dalam syariat untuk diperhatikan itu yang bapaknya telah tiada. Kenapa? Karena bapak ini adalah tiangnya rumah tangga, yang mencarikan nafkah, yang melindungi, yang mengayomi, yang mengajari, mendidik dan segala macam, itu tiangnya ada di bapak. Begitu bapak telah tiada, goncanglah sebuah rumah tangga tersebut. Anak yang tadinya memiliki ayah, begitu ditinggal ayah, mengalami kegoncangan batin, kegoncangan psikologi yang luar biasa. Makanya Islam datang membawa syariat, memperbarui syariat yang sebelumnya, yang telah ada pada zaman Bani Israel, mengajak pemeluknya untuk memuliakan dan menyantuni dan berbuat baik kepada anak yatim. Di sini disebut dengan sirah jama' al-yatama, ya, anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, terutama anak-anak yatimnya keluarga kerabat kita. Nah, sedangkan orang yang meninggal baik bapaknya dan ibunya, nah itu bukan yatim lagi namanya, tapi al-latim. Al-latim itu adalah orang yang meninggal bapaknya dan ibunya sekaligus. Nah, tentu ini lebih dahsyat lagi penderitaannya. Kalau yang yatim saja kita disuruh untuk berbuat ihsan kepada mereka, yang cuma kehilangan bapak, bagaimana pula dengan al-latim tadi? Sudah tidak ada ayah, tidak ada pula ibu, dan mereka masih kategori belum masuk usia baligh. Jadi yang namanya anak yatim yang wajib disantuni, diberi ihsan itu kategorinya adalah kalau dia belum masuk usia baligh. Kalau dia sudah baligh, maka sudah lepas status yatim dari mereka. Begitu penjelasan para ulama tentang yatim ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wal masakin, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah ekonominya. Di sini tidak disebutkan al-fuqara, orang-orang fakir, karena ada perbedaan antara orang miskin dan orang fakir. Kalau orang miskin, dia tidak memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokoknya dalam sehari. Tapi tidak lebih dari setengahnya. Artinya 80% masih bisa dia dapatkan, tapi tidak sampai 100%. Tapi sedangkan fakir tidak sampai 50% atau setengah dari kebutuhan yang bisa dia dapatkan dalam sehari. Jadi kalau yang disebut orang miskin otomatis termasuk orang fakir. Karena orang miskin saja yang masih bisa memenuhi 80%, kita disuruh berbuat ihsan kepada mereka, apalagi kepada orang fakir yang cuma sanggup memenuhi 50% kehidupan mereka. Jadi begitu disebutkan dalam ayat ini, Bani Israel juga diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang-orang miskin. Kemudian selanjutnya, apa perjanjiannya lagi? Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang menyenangkan hati, yang sopan, ya, yang penuh dengan budi dan pekerti, ya. Ini juga diperintahkan oleh Allah pada mereka, dan tentunya perintah juga untuk kita yang baca ayat ini pada hari ini, di mana Allah mengatakan qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Sebagaimana wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia mengaku beriman dengan Allah, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik-baik saja. Kalau kiranya dia tidak sanggup mengeluarkan kata-kata yang baik, maka kata Rasulullah, aw liyasmut, atau dia pilih untuk diam. Ya, jadi di sini prinsipnya yang utama itu adalah berbicara, bukan diam. Kalau pepatah kita mengatakan diam adalah emas, bicara adalah perak, dalam Islam justru terbalik. Yang emas itu adalah berbicara tapi bicara kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang menyeru dengan kebaikan kepada Allah. Jadi berbicara itu justru dianjurkan. Selama yang dibicarakan itu adalah kebaikan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh dengan budi pekerti yang membuat hati orang lain menjadi menjadi senang, ya, menjadi bahagia dengan ucapan dan omongan kita. Kalau kita sanggup demikian, ya silakan bicara sebanyak-banyaknya. Berbicara dari pagi sampai sore, bertemu dengan orang, senangkan hati orang, ya, dengan ucapan-ucapan perkataan kita. Tentunya bukan maksudnya dengan munafik, tentunya bukan begitu, ya. Tapi ucapkanlah hakikat kenyataan yang sesungguhnya dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau tidak sanggup, maka lebih baik diam, ya. Lebih baik diam, karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, betapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah disebabkan oleh sesuatu yang ada di antara
kalau tidak salah antara hidung dan dagunya, betul, itu kedua mulutnya ini. Ya. Kemudian kata Allah berikutnya, perintah yang keenam atau yang ketujuh, wa aqimus shalah, tunaikan salat. Ya, kerjakan salat yang diperintahkan kepada kalian. Salatnya syariat sesuai mereka, ada yang mengatakan 50 rakaat, 50 waktu dalam sehari semalam. Syariatnya Bani Israel ya, tidak sama dengan kita yang cuma 5 kali 5 waktu sehari semalam. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Ya, tunaikan zakat sama juga dengan syariat Islam. Tapi selanjutnya apa kata Allah? Mereka diperintahkan untuk mengingat perjanjian mereka dengan Allah terkait 8 hal yang tadi. Tapi apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum. Lalu kalian berpaling. Ya, berpaling, pura-pura lupa ya. Pura-pura amnesia, tidak ingat dengan apa perjanjian mereka dengan Allah. Kemudian mereka berpaling, tidak mau menunaikannya. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit saja, segelintir orang saja di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian tidak mau mengakui atau menerima kenyataan ini. Wahai Bani Israel di zaman Nabi Muhammad, kalian kan punya nenek moyang Bani Israel sejak zaman Nabi Musa dan keturunannya pernah dulu punya perjanjian dengan Allah, dengan perjanjian-perjanjian yang di atas tadi. Tapi mereka berpaling kecuali sedikit, dan begitu juga dengan orang Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam ayat 84 berikutnya kata Allah masih mengingatkan kita tentang fenomena Bani Israel yang berikutnya. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan begitu pula ingatlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang Bani Israel itu, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari mereka. Nah, ini perjanjian, jadi banyak perjanjian orang Bani Israel ini dengan Allah ternyata. Tidak satu dua perjanjian, banyak sekali, dan suka bikin janji-janji ya. Begitu masuk kategori Bani Israel ini. Kalau orang suka bikin janji-janji tapi tidak ada satupun yang ditepati ya, na'udzubillah. Jadi orang kalau suka berjanji, banyak janjinya tapi nggak ada yang ditepati, berarti dia masuk kategori keturunan Bani Israel gitu. Wallahu alam. La tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian. Wah, ini perjanjiannya dengan Allah. Jangan saling berbunuh. Ya, jangan saling berbunuh maksudnya. Jangan menumpahkan darah. Jangan saling memenggal, saling menusuk, saling membantai sehingga darah tertumpah di atas bumi sesama kalian. Wala tukhrijuna anfusakum. Kalau tidak membunuh, atau jangan juga saling mengusir, saling mengeluarkan orang dengan cara paksa dari rumah-rumah mereka. Nah, karena dulu mereka kalau berperang itu kalau nggak dibunuh atau minimal harta benda mereka dirampok, dikuasai, orang yang pemiliknya diusir keluar dari kampung itu tanpa membawa sedikit apapun dari harta mereka. Nah, ini dilarang oleh Allah. Ingatlah itu dulu, kalian ada perjanjian dengan Allah, tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan juga tidak akan saling mengeluarkan satu sama lain dari kampungnya karena peperangan. Tsumma aqrartum. Kemudian kalian mengakuinya. Wahai orang Bani Israel di zaman Nabi Muhammad, kalian ingatkan dulu nenek moyang kalian punya perjanjian. Ya, punya perjanjian tidak akan berperang, tidak akan saling mengusir dari kampung. Dan kalian berikrar mengakui akan itu, wa antum tashhadun, dan kalian juga menyaksikannya. Di sini yang maksud dengan menyaksikannya adalah di dalam buku tafsir dijelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi, Bani Nazir, Bani Qainuqa, dan satu lagi mereka itu ada 3 ya, yang saya ingat 2, Bani Nazir, Bani Qainuqa adalah suku-suku orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka ini saling bersekongkol dengan orang-orang musyrikin yang ada di Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Ya, disebutkan kalau tidak salah Bani Nazir bersekutu dengan kaum Aus, dan Bani Qainuqa dengan kaum Azraj begitu. Mereka padahal berbeda agama. Yang satu Yahudi, yang satu musyrikin. Tapi membuat aliansi, membuat 2 kelompok, kalau yang satu disakiti, maka mereka akan menolongnya, dan sebaliknya begitu. Nah, jadi pada waktu zaman Nabi Muhammad itu mereka juga saling berbunuh-bunuhan. Orang Yahudi ini sesama mereka. Walaupun bukan untuk maslahat mereka sendiri sebetulnya, tapi untuk menolong aliansi mereka, yaitu orang-orang musyrikin yang ada dari kaum Aus dan suku Khazraj, yang notabene-nya adalah orang-orang Arab yang kafir, yang musyrikin di Mekah, bukan orang-orang Yahudi ya. Kemudian kata Allah, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Kemudian kalian, ya, mereka, kalian dan mereka
baik mereka orang Yahudi juga bersama orang-orang musyrikinnya Mekah, atau ada juga yang mengatakan kalian, yaitu nenek moyang kalian yang dulu mereka. Jadi setelah disebut kalian, yaitu nenek moyang mereka, mereka ini taqtuluna anfusakum, kalian membunuh. Kalian sudah tahu bahwasanya dulu ada perjanjian antara nenek moyang kalian dengan Allah tidak mau membunuh, tapi hari ini kalian justru saling berperang di Madinah. Taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum, dan kalian saling mengeluarkan segolongan yang lain dari diri kalian atau dari rumah-rumah kalian, dari kampung-kampung kalian. Tadhaharuna alaihim, kalian saling membantu, saling menyokong, yaitu tadi yang kita ceritakan ya, sekelompok setengah orang Yahudi mendukung kaum Aus, setengahnya lagi mendukung kaum Azraj, yang saling berperang, saling berkongsi dengan sekutunya masing-masing dengan tujuan untuk berbuat dosa, yaitu membunuh-bunuh dan mengeluarkan dari rumah pemilik-pemiliknya, wal udwan, dan untuk menyebarkan permusuhan, kata Allah. Kemudian wa iyatukum usara tufaduhum. Nah, ini yang lucunya Bapak dan Ibu, ini yang aneh. Mereka saling berbunuh-bunuhan, padahal sudah dilarang di dalam kitab Taurat, ada perjanjian dengan Allah, dilarang, haram hukumnya berbunuh-bunuhan. Saling mengusir dari rumah itu haram. Ya, tapi mereka lakukan. Nah, lalu kita lihat di ayat berikut, di kalimat berikutnya, wa iyatukum usara tufaduhum. Akan tetapi kalau datang kepada mereka tawanan-tawanan perang untuk ditebus, mereka menebus mereka. Jadi di satu sisi mereka berperang. Mereka lakukan itu walaupun haram di dalam agama mereka. Akan tetapi ketika ada permintaan untuk menebus tawanan perang, mereka tebus begitu. Jadi mereka menebus itu karena mereka meyakini itu adalah ajaran yang paling mulia di dalam kitab Taurat. Ketika terjadi peperangan, ada tawanan yang tertangkap, begitu datang musuh ingin menebus, harus ditebus. Ya, nah ini kan kontradiktif. Yang perangnya, berbunuh-bunuhannya dilakukan, tapi giliran menebus tawanan perang, mereka lakukan tebus menebus itu ya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal dilarang bagi kita untuk mengeluarkan orang-orang dari kampung mereka tadi. Jadi giliran menebus tawanan, mereka lakukan dengan alasan ini adalah syariatnya agama kita. Harus kita lakukan. Kita tidak boleh melanggar, nanti kita kualat, nanti kita dilaknat. Tapi mereka lupa bahwasanya yang lebih besar dari itu telah mereka lakukan, yaitu membunuh-bunuh sesama mereka dan mengeluarkan dan mengusir daripada rumah atau kampung mereka sendiri. Ini sesuatu yang kontradiktif Bapak dan Ibu. Bisa kita bayangkan betapa lucu dan betapa apa namanya ya, hipokrit atau apalah istilahnya ya, orang-orang Bani Israel ini. Yang enak-enak ya, walaupun nggak enak juga nih uang keluar gitu ya. Tapi ya kesimpulannya dungu lah, bodoh lah gitu. Yang bikin uang keluar dilakukan, yaitu menebus tawanan perang. Tapi yang perintah utamanya jangan berbunuh-bunuhan, jangan saling mengusir, malah dilakukan. Jadi begitulah orang-orang Bani Israel ini beriman dengan sebagian Alkitab dan kafir atau ingkar dengan sebagian yang lainnya. Nah, ini dikatakan dalam ayat berikut. Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian ini beriman dengan sebagian isi Alkitab atau Taurat? Wa takfuruna bi ba'd? Lalu kalian ingkari sebagian yang lain. Kalian beriman bahwasanya menebus tawanan perang itu wajib hukumnya untuk memberikan tebusan, atau kalau ada orang minta tebus, wajib hukumnya tawanan itu dilepaskan dengan imbalan uang, itu nggak boleh dilanggar. Tapi giliran perintah untuk larangan perangnya atau larangan untuk perangnya malah dilakukan. Jadi beriman dengan sebagian, ingkar dengan sebagian yang lain, ya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidaklah ada balasan bagi siapa yang mengerjakan yang demikian itu di antara kalian, wahai Bani Israel, yaitu perbuatan mereka yang di atas tadi, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan yang akan Allah turunkan kepada mereka di dalam kehidupan di dunia. Bagaimana kehinaannya? Ya mereka diusir dari rahmat Allah, ya, dilaknat oleh Allah. Dan bagi Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, mereka diusir keluar dari kota Madinah, tidak boleh ada satupun yang bercokol di kota Madinah karena keingkaran dan kenakalan dan kebandelan mereka itu tadi. Illa khizyun fil hayati dunya,
Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Terhina di dunia dan belum cukup sampai demikian, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada asyaddil adzab, azab yang lebih pedih lagi. Ya, di dunia sudah hina dina, tidak mendapatkan rahmat, dilaknat, di akhirat dicemplungkan ke dalam azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidak pernah lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan, wahai Bani Israel, wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan tentunya bukan kepada mereka saja Allah tidak lalai, kepada kita pun. Ya, orang-orang mukmin tapi bermaksiat atau orang-orang fasik, Allah juga nggak pernah lalai. Jadi bukan tidak lalainya bukan kepada orang-orang Bani Israel saja, kepada semua. Tapi karena di sini konteksnya bercerita tentang Bani Israel, Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak pernah lalai untuk mencatat, ya, untuk mengabadikan, merekod semua apa yang kalian lakukan, wahai Bani Israel, amma ta'malun, atas apa-apa semua yang kalian kerjakan. Kemudian terakhir, Bapak dan Ibu, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Mereka itulah, ya. Mereka itulah tentu kembali kepada Bani Israel. Bani Israel yang zaman Nabi Musa sampai kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad. Mereka itulah orang-orang yang ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apa maksudnya membeli ini? Membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Dia sudah punya kehidupan akhirat. Sudah ada di tangannya, ya, yang berbentuk mata uang, kehidupan akhirat itu. Lalu dia tergiur dengan dunia. Maka dia tukarkan uang yang ada di tangannya itu, yang tadinya itu adalah kehidupan akhirat, dengan kenikmatan yang ada padanya, dengan surga-surganya Allah. Lalu melihat kehidupan dunia yang begitu indah dalam pandangan mereka, padahal itu adalah keindahan yang semu, keindahan yang fana, yang sementara. Mereka jual yang ada di tangannya itu akhirat untuk membeli dunia tersebut. Nah, begitu perumpamaan orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Yang dibeli adalah dunia, alat belinya adalah akhirah. Ya, dan tentu ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Kita lihat orang-orang yang mengorbankan agamanya, berani mengeluarkan statement-statement yang menyenangkan hati orang-orang munafik, hati orang-orang yang fasik, hati orang-orang yang kafir dengan agama Allah, yang tidak suka dengan agama Allah, tapi untuk mendapatkan kedudukan, agar dikira menjadi orang yang moderat, agar dikira menjadi orang yang reformis, agar dikira menjadi orang yang pluralis, agar dikira menjadi orang yang kalau sekarang ada lagi istilahnya rahmatan lil alamin, dalam tanda kutip, dengan persepsi mereka, yang maksudnya rahmatan lil alamin dalam persepsi mereka adalah mengakui semua agama benar, tidak boleh berbicara tentang jihad, kita harus hidup berdampingan dan segala macam. Yang semua itu adalah kalimatu haq urida biha batil. Perkataan yang bunyinya benar tapi sebetulnya adalah maksudnya kebatilan. Ya, orang-orang yang selalu mengagung-agungkan kata-kata rahmatan lil alamin. Padahal pengertian rahmatan lil alamin itu bukan seperti yang mereka fahamkan. Rahmatan lil alamin, ya, kita beriman menurut iman kita, beragama menurut agama kita, bersyariat menurut syariat kita, tapi kita tidak mengganggu pemeluk agama lain, tidak menyakiti mereka, tidak mengintimidasi mereka. Ya, bahkan kalau bisa Islam ini yang kita amalkan dengan segala macam akhlaknya ini, kemuliaan akhlak dan nilai-nilai Islam menjadi rahmat bagi mereka. Kita menghormati mereka, ya, mengayomi mereka, bahkan kalau ada datang waktu bulan baik, waktu baik, kita ikut juga memberi mereka hadiah, tidak kita beda-bedakan. Nah, ini yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Tapi kalau mereka giliran mereka berhari raya, kita juga disuruh ngucapin selamat hari raya mereka, ya, kemudian juga ikut berdansa-dansa atau ikut joget-joget di partinya mereka. Ini bukan rahmatan lil alamin namanya, ya. Tapi sudah terbalik mungkin barangkali. Nah, inilah Bapak dan Ibu, kata Allah, fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Maka terhadap orang-orang tadi tidak akan pernah diringankan di akhirat kelak bagi mereka azab, ya, tidak diringankan, walahum yunsarun, dan begitu pula mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini selesai sekelompok ayat ini, karena kita sengaja pilihkan menurut kelompok-kelompok ceritanya agar tidak terjadi kekacauan paradigma atau kekacauan stigma, ya. Sehingga besok nanti kita masuk kepada kelompok cerita yang berikutnya, meskipun masih terpaut sekitar cerita Bani Israel. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, sedikit tadabbur kita pada
pagi hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan kami dan kekhilafan. Astaghfirullahalazim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.